Siap, silakan Denis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denis mana suaranya? Marcel. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini gitu, kita berdoa bersama-sama. Your internet unstable. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Warzuqni li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ustazah. Sudah sarapan? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang hari ini Syaum? Ada yang hari ini sedang saum? Oh, nggak ada. Nggak apa-apa. Oke, kalian sudah siapkan buku tematik 3G-nya? Sudah, Ustazah. Oke, sekarang sebelum kita buka buku tematik 3G-nya, coba kalian simak dulu materinya di slide berikut ya. Halaman berapa Ustazah? Ya, Halaman berapa, Ustazah? belum, nanti silakan disimak dulu materinya di video ini. Semuanya ditutup ya. Iklan. Iklan lagi. Kebanyakan iklannya. Indonesia.com. Ada suaranya tidak? Enggak. Ada, Ustazah. Tidak ada. Ada. Ya, Sekarang ada suaranya kita tidak? akan belajar tentang Ada, Ustazah. Disimak baik-baik ya. kemudian volume benda. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menikmati. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Edu mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak. Bacaannya kusut Kain ya. tersebut tertutup oleh seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian Kusut, diukur coy, dengan bacaan. menggunakan satuan luas. Satuan luas yang digunakan oleh Ibu Edu adalah 1 persegi satuan. Mari kita lihat bersama-sama. Kainnya ada 2, tertutup oleh semua tahu. Kemudian baru dihitung luasnya. Kita lihat, kain A berapa luasnya? Kita hitung bersama-sama. Ya, ternyata luas dari kain A adalah 16 persegi satuan. Sedangkan luas dari kain B adalah
8 persegi satuan. Selanjutnya, amatilah gambar-gambar berikut. Kemudian hitunglah gambar berikut. Kita lihat gambarnya bersama-sama. Ada 4 buah gambar, yaitu gambar A, B, C, dan D. Sekarang mari kita hitung bersama-sama. Mulai dari gambar A. Berapa luasnya atau jumlahnya perseginya? Ya, gambar A ternyata adalah 7 persegi satuan. Kemudian gambar B. 1, 2, 3, 4, Kita hitung 5, sama-sama 6, lagi. 7, 8, 9, 10. Ternyata adalah 10 persegi satuan. 10. Gambar C 6 persegi satuan. Dan terakhir gambar D ada 7 persegi 4, 5, satuan. 6, 7. Sekarang mari kita buat kesimpulan dari gambar-gambar tersebut. Kesimpulan yang pertama yaitu luas bidang yang paling kecil adalah ya bidang C, yaitu 6 persegi satuan. Selanjutnya, luas bidang atau gambar yang paling besar adalah ya gambar atau bidang D, yaitu 10 persegi satuan. Kesimpulan ketiga bisa kita buat juga, luas bidang A sama dengan luas bidang D, karena sama-sama 7 persegi satuan. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya, setelah melihat video yang tadi, kira-kira kalian sudah paham belum? Maksudnya itu apa? Kalau belum, coba kita buka bukunya, buku tematik 3G. Kita mulai di halaman 5. Silakan dibuka bukunya tematik 3G halaman 5. Tematik berapa Ustazah? 3B ya? 3G, G. Gajah, G. Halaman berapa? Halaman 5. Halaman 5. Ya, halaman 5. Kalau sudah dibuka buku tematik 3G-nya halaman 5, coba kalian perhatikan gambar bangun datar atau persegi panjang yang ada di bawah sini. Di sini tersusun atas beberapa bangun datar persegi. Coba kalian hitung dulu yang A ada berapa bangun datar perseginya, coba. Ada berapa? 6. Kalau yang B? 6 persegi. Ya, 6 persegi, betul. Yang B? 8. 8 persegi. Yang C? 8. 7. 7. Iya, betul. Nah, masih mudah ya materinya ya. Coba kita lihat di Ayo Berlatih halaman 6 nomor 3. Halaman 6 nomor 3. Ayo berlatih. Ya. Oke. Kan bahan Oke, halaman 6 nomor 3. Tentukan luas bangun di bawah ini. Yang A, ada berapa bangun datar penyusunnya? Ada berapa persegi? 8, betul. Tulis ya, 8. Kalian boleh tulis di sampingnya A atau di atasnya atau dimanapun. Yang B sekarang. 12. Remote. 12 persegi 1.
Yang B, berapa yang B? 12 persegi satuan. Iya, 12 persegi satuan. Yang C, 11 persegi satuan. 11 persegi satuan. Yang D sekarang. 10 persegi satuan. Berapa? 10 10 persegi satuan. Yang E sekarang. 13 persegi satuan. 13. 13 persegi satuan. Betul sekali. Nah, kita jawab pertanyaan yang A. Berapa persegi satuan luas bidang C? Lihat, yang C tadi ada berapa? 11 Maka jawabannya adalah 11 persegi satuan. Yang B, berapa persegi satuan luas bidang D? Berapa tadi? Sudah kita hitung? satuan. Yang D, yang D. 10, betul. Yang C, bangun apakah yang paling kecil? Berapakah luasnya? Bagaimana cara menentukannya? Kalian lihat bilangan yang mana yang paling kecil? 6, 12, 11, 10, 13. Yang paling kecil. 8. Dari mana? Oh, Afwan. Iya, 8 ya. 8, 12, 11, 10, 13. Maka jawabannya adalah 8. jawabannya A, B, C, D, E. A. Berapa luasnya? 8 persegi satuan. Sekarang yang D. Bangun apakah yang memiliki luas yang sama? Emang ada luas yang sama? Tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Oke. Materinya masih mudah? Sangat mudah. Jadi kalian tinggal melihat ada berapa persegi satuan sih penyusunnya gitu. Sampai sini ada yang belum jelas? Atau sudah paham? Sudah paham, alhamdulillah. Selanjutnya, simak lagi materi yang ini. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Kita lihat pada gambar, daun pisangnya dipotong menjadi 2. Berarti menjadi setengah persegi satuan. Setengah persegi satuan juga merupakan satuan luas tidak baku. Ya, jika digabungkan segitiganya atau setengah persegi satuannya akan menjadi sebuah persegi satuan. Sekarang hitunglah luas dari gambar berikut. Kemudian buatlah sebuah kesimpulan saja. Kita lihat gambar-gambarnya terlebih dahulu. Ada 6 buah gambar ya di sini. Ya. Gambar pertama berapa luasnya? Kita hitung dulu yang penuh dulu. Persegi yang penuh ada 4, kemudian segitiga ada 2. Berarti luasnya adalah 5 persegi satuan. Gambar kedua. Kita lihat 3 yang utuh. Kemudian ada 4 segitiga. Berarti luasnya adalah 5 persegi satuan. Selanjutnya gambar yang ketiga ada 5 dulu yang utuh, kemudian segitiganya ada 2. Berarti luasnya adalah 6 persegi satuan. Gambar keempat, kalian hitung sendiri ya. 3, 4, Luasnya adalah 5 persegi satuan. Kemudian gambar kelima, 9, 10. ternyata luasnya juga 5 persegi satuan. Terakhir gambar keenam, berapa luasnya? Ya, luasnya adalah 7 persegi satuan. Oke, setelah kita melihat video pembelajaran tadi, kalau misalkan tadi seperti ini. Ini cara ngitungnya gimana sih? Sedangkan ada segitiga-segitiganya gitu. Terus kalau misalkan yang mudah itu kan kalau bangun datarnya itu persegi. Ini ada segitiganya, gimana nih caranya? Ngitungnya bagaimana nih? Nah, caranya yang pertama tadi disebutkan kalau
Kalau ada gambar seperti ini, maka kalian lihat dulu persegi yang utuh. Hitung dulu ada berapa. Nah, lalu kalian lihat segitiganya ada berapa. Kita hitung lagi. Karena kalau persegi dipotong 2 menjadi bangun apa? Ada yang tahu? Persegi kalau dipotong jadi 2 menjadi apa? Jadinya segitiga. Sampai di sini ada yang paham? Ada yang belum paham? Sudah paham. Alhamdulillah. Masih mudah atau sudah susah materinya? Mudah banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang coba kalian lihat di halaman 15. 15. 15. Sudah belum? Sudah Ustazah. Sudah. Oke. Halaman 15 ya. Halaman 15. Ya, kalau sudah halaman 15 ini kalian lihat gambarnya. Di situ ada warna hijau untuk persegi, kemudian yang pinknya itu untuk segitiga. Nah, ternyata kalau persegi itu dipotong menjadi 2, itu menjadi bangun datar segitiga seperti ini, yang warna pink ya. Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Seperti tadi, kalian hitung dulu yang bagian perseginya ada berapa. Coba kita lihat contohnya di halaman 16 nomor 3. Ya, siapkan pensilnya ya. Nomor halaman 16 nomor 3 A, B, C. A, B, C. Iya, yang A. Coba tentukan luas bangun berikut. Kita hitung sama-sama yang bagian perseginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang jawabannya seperti Ustazah 9? Iya, ada. Oke, Zaidan bisa. Kemudian siapa lagi yang jawabannya 9? Fahira. Siapa lagi? Siapa aku? Oke, Zahra. Syera. Siapa lagi? Yang jawabannya 9? Ada yang kesusahan? Aku udah selesai. Siapa yang sudah selesai? Zain Ustazah. Zain, Masya Allah, Zain. Kalau yang A sudah dikerjakan, coba kalian hitung yang B. Tanu pakai apa tuh, Pak? B, C. Udah selesai semua juga. Masya Allah, Fahira. Yang B itu ada berapa persegi satuan? 12. Yang B. Persegi satu. Ada berapa persegi satuan? 10. 10. 10 persegi satuan. Yang C? Yang C ada berapa persegi satuan? 10 persegi satuan. Coba Ustazah akan Gimana? Nah, sekarang kalau yang di layarnya Ustazah ini berapa persegi satuan? Yang ini nih, yang gambar ini. 5. Coba kita hitung ya, yang perseginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian yang ini. 5 juga. Iya, betul, 5 juga. Kalau yang ini? 5. 5, Zaidan, Masya Allah, Zaidan. Ini? 7. Oke, Ustazah tanya sama Zaidan, kok bisa cepet gitu? Gimana cara Ustazah. Bener nggak ngomong. Zudan, bagaimana cara hitungnya? Aku udah Ustazah. Ya, Alhamdulillah.
Iya betul. Yang kuning dulu yang dihitung, baru yang hijaunya digabungin. Iya, semangat banget. Sampai sini kira-kira ada yang masih kesulitan? Bisa semua? Ustazah. Insya Allah bisa, Masya Allah. Adalah Lanjut 5 ya. persegi satuan. Gambar kedua. Dari yang tadi. Kita lihat 3 yang utuh. Kemudian ada 4 segitiga. Berarti luasnya adalah 5 persegi satuan. Selanjutnya gambar yang ketiga ada 5 dulu yang utuh, kemudian segitiganya ada 2. Yup. Berarti luasnya adalah 6 persegi satuan. Gambar keempat, kalian hitung sendiri ya. Ya, luasnya adalah 5 persegi satuan. Kemudian gambar kelima, ternyata luasnya juga 5 persegi satuan. Terakhir gambar keenam, berapa luasnya? Ya, luasnya adalah 7 persegi satuan. Kira-kira bagaimana kesimpulannya ya? Ya, benar sekali. Kesimpulannya adalah yang pertama, gambar yang paling luas adalah 7 persegi satuan, yaitu gambar yang keenam. Kemudian bisa kita simpulkan juga, gambar yang paling kecil adalah 5 persegi satuan, yaitu gambar ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-5. Itu adalah kesimpulan minimal ya, kalian bisa membuat kesimpulan sendiri nanti. Iklan. Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. Sebentar ya, ini lagi I'm iklan in dulu. first grade, so I'll pick that. Neato! Iklan tadi. Sekarang kita akan sekarang belajar materi apa ya? baru. Tolong Kita perhatikan. lihat bersama-sama ilustrasi ini. Denny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, kemasan B, kemasan C. Kemasan A berisi susu yang terdapat pada kemasan B. Ternyata kemasan A tersebut bisa diisi penuh dengan 2 kemasan B. Maka bisa kita simpulkan volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Selanjutnya, kemasan A dicoba diisi dengan menggunakan kemasan C. Ternyata bisa penuh menggunakan 4 kemasan C. Jadi volume dari kemasan A adalah 4 kemasan C. Maka bisa kita simpulkan volume kemasan A, B, dan C berbeda. Sekarang apa itu volume? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Apa itu? Ya. Volume adalah seberapa banyak uang yang bisa ditempati dalam sebuah benda atau objek. Bisa berupa air, bisa berupa bensin, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya terdapat 2 satuan volume, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku seperti yang kita contohkan tadi, ada kotak susu, kemudian ada galon, kemudian ada gelas, atau ada botol dan lain sebagainya. Sedangkan satuan baku contohnya adalah liter, meter kubik, sentiliter atau cc di sini ya, dan lain sebagainya. Perhatikan ilustrasi berikut. Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Denny membawa botol minum yang berbeda-beda. Mereka akan membandingkan isi air dalam botol mereka. Kita lihat pada gambar. Botol pertama yaitu botolnya Udin, kedua Siti, ketiga Edo, keempat Dayu, dan kelima Beni. Untuk membandingkannya, mereka menggunakan alat ukur yang sama, yaitu menggunakan satuan gelas. Sekarang kita tuangkan yang punya Udin terlebih dahulu. Kemudian Siti, kemudian Edo, kemudian Dayu,
Dan yang terakhir Beni. Ternyata berdasarkan gambar kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, botol minum Siti mempunyai volume paling banyak. Kemudian botol minum Edo mempunyai volume paling sedikit. Selanjutnya, botol Udin volumenya sama dengan botol Dayu. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Itu tuh yang tanya adalah pembuat videonya. Sekarang saya tanya, kira-kira masih bisa dipahami untuk volume ini? Masih Ustazah. Masih bisa. Oke, tadi dikatakan ada pengertian tentang volume. Tidak. Apa itu volume? Sekarang, apa itu volume? Mari kita simak penjelasannya. Volume Apa itu volume? Ya. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah benda atau objek. Seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah benda atau objek. Biasanya itu biasanya itu terdiri dari benda-benda cair kayak air, kemudian kecap, minuman, apalagi ya, masih banyak benda-benda cair. Nah, itu isinya volume. Sekarang kalau misalnya saya tanya, di rumah kalian ada galon tidak? Aduh. Itu berarti Ada. air itu adalah volumenya, isinya, isi dari benda itu namanya volume. Kalau kalian pernah minum susu ultra, isinya apa? Susu. Kemudian kalau kalian minum yogurt. Iya, nah itu isinya apa? Yogurtnya kan? Nah, iya betul. Sekarang kalau kalian sudah paham, kita akan berlatih di halaman 26. Coba. Biasanya lebih mudah untuk berlatih dibanding dari materi. Nomor 2. 26. Ya, nomor 2. Oke, nomor 2 yang A. Berilah tanda centang pada benda yang memiliki volume paling besar. Yang A, yang mana? Ada ember, ada Halaman berapa, Ustazah? Halaman 26. Ember Ustazah. Ada ember, ada apa sih itu namanya? Teko. Ya, seperti teko ya. Kemudian sebelahnya ada gelas. Berarti volume yang paling banyak adalah ember, betul. Sekarang kalau yang B. Ada kaleng, ada gelas, ada wadah. Kira-kira yang mana yang paling banyak? Baskom. Iya, beli. Baskom yang warna merah ya. Nah, sekarang nomor 3 diurutkan tadi seperti botol minum yang ada di video. Coba kalian urutkan bangun ruang yang berisi air dari paling sedikit ya. Dari paling sedikit. Yang A, apa? Yang B, apa? 342. Urutan yang A 1342. Yang A 1, 3, 4, 2. Oke. Yang B sekarang. 142. 1. 3142. Yang B 3142. 3142. Ada yang jawabannya betul semua? Ada. Ada. Oke, Iya. Mungkin bisa. Zaidan bisa. Zaki bisa, Zaki. Ada yang kesusahan di materi ini yang bagian mana?
1,6 aku udah tahu. Jadi ini tuh dituang ke sini yang besarnya, yang ini terus yang ini dituang jadinya. Ada yang materinya mudah atau susah? Udah. Mudah. Oh, mudah. Alhamdulillah. Zoya. Ini aku Oke, nggak mudah tahu. ya. Coba. Nah, oke. Ini Sekarang, tuang. Zidan, mudah katanya. Coba jempolnya mana? Kalau mudah jempolnya mana? Hebat anak-anak Ini soleh. tadi aku Anak-anak kelas soleh iniin. hebat-hebat semua. Iya, jadi pura-puranya aku Diajak tuang lagi gurunya. nih airnya. Nih. Oke, Jadi untuk kayak penugasan apa hari gitu. ini disimak Tambah lagi, baik-baik. tambah lagi. Itu 10. Untuk penugasan hari ini, silahkan kalian sediakan gelas, cangkir, mangkuk, gayung, dan ember. Setelah itu, Siapa gayung, mangkuk, gelas, ember. setelah itu Mangkuk, gelas, ember. kalian baca. Gayung, mangkuk, gelas. Iya. Setelah itu kalian baca halaman 29 dan isilah di halaman 30. Nah, halaman 29-nya isilah siapkan sendok plastik, gelas plastik, cangkir plastik, mangkuk, gayung, ember, dan air. Kemudian langkah kegiatannya, isilah gelas dengan air menggunakan sendok sampai penuh. Hitunglah berapa sendok volume gelas tersebut. Catatlah hasil pengukuranmu. Nah, kemudian kalian isi laporannya yang ada di halaman 30 nomor 3. Coba kalian Nggak ada embernya. lihat di Kalau nggak halaman punya gimana Ustazah? 30. Iya. Nah, Aku nanti nggak ya, punya Ustazah embernya. instruksikan dulu ya. Kalau ambil embernya repot. Nanti Ustazah instruksikan dulu. Nanti baru kita bahas. Coba kalian lihat di halaman 30 nomor 3. Ulangi mengisi air menggunakan benda-benda tersebut, lalu catatlah hasil pada tabel berikut. Nah, untuk gelasnya, kalian masukkan air dengan sendok. Ada berapa? Masukkan Kalian air masukkannya dengan sendok. berapa? Kalau cangkirnya menggunakan sendok juga. Nah, kalau mangkuk itu menggunakan gelas. Mangkuk yang kedua menggunakan cangkir. Kemudian gayung menggunakan gelas. Gayung yang kedua menggunakan cangkir. Ember menggunakan gelas lalu Ustazah, menggunakan sendok gayung. cangkir juga. Oke, kita mulai ke pembahasan penugasan hari ini. Saya nggak punya gayung. Oke, nggak ada yang punya gayung, apalagi? Nggak punya cangkir, apalagi? Aku punya. Oke, Ustazah tanya, gelas ada di rumah? Ada. Gelas ada, oke. Ustazah. Sendok ada di rumah? Ada. Ada. Cangkir? Ada? Biar ada. Gak tahu deh, kalau aku takutnya ribet kan. Ada. Mangkuk ada nggak mangkuk? Mangkuk ada. Gayung. Ada. Ada. Ember. Semuanya Ada. Semuanya ada. Jadi Semuanya insya Allah ada. mudah ya. Kalian tinggal menghitung berapa air yang kalian masukkan dengan benda-benda yang diminta. Contohnya tadi untuk gelas menggunakan sendok. Jadi nanti pakai sendok berapa nih? Aku hitung. Tapi pesan Ustazah harus pelan-pelan kasih airnya supaya nggak becek nanti ya. Iya. Di kamar mandi. Boleh di kamar mandi. Kalau ember yang itu gimana atau Ustazah? dikit Ustazah. Gimana? Airnya banyak atau dikit Ustazah? Airnya tergantung dari yang diminta. Misalkan gelas
nanti ngambil airnya pakai sendok. Embernya Ada kecil berapa apa sendok? gede, Ustazah? Pakai gelas jadi Embernya dihitung yang di untuk- rumah adanya kecil atau Iya. gede? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada, yang kecil aja berarti. Ya. Persediaannya itu apa namanya? Dayung, sendok, cangkir, habis itu gelas sama air. Mangkuknya belum. Oke, ada pertanyaan untuk penugasan hari ini? Udah. Fahira sudah paham? Nanti aja boleh gak? Nah, iya taruh sini. Kalau embernya kecil boleh nggak? Boleh. Yang ada di Panas rumah. Iya, boleh. Taruh kubuk. Rafa, ada pertanyaan untuk penugasan hari ini? Tidak. Fatih kemana ya? Fatih ya? Kok hilang Fatih? Nggak tahu. Plastik Ustazah, apa kan yang ini kaca? Iya, nggak apa-apa. Oke, untuk penugasan Ustazah anggap semuanya sudah paham. Insya Allah mudah, sangat mudah. Kalian tinggal ngitung dengan menggunakan air. Kemudian untuk materi hari ini ada nggak yang masih bingung? Nggak ada. Nggak ada ya, mudah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Oke, ada yang masih bingung nggak kira-kira? Atau nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh visi ke Ustazah ya. Ustazah ini maksudnya gimana sih gitu. Oke, Zaki angkat tangan atau lagi ngapain Zaki? Iya, Zaki kenapa Zaki? Ustazah, ini airnya untuk apa? Untuk eksperimen. Iya, kita akan menghitung volume. Jadi airnya nanti dihitung. Coba dilihat halaman 30. Halaman 30. Halaman 30, di situ ada tabel, ada nomor, benda, volume. Kalian nanti buat tabel ya, atau kalian bisa juga isi langsung di tematik ya. Jadi nanti tinggal isi aja. Oh, berarti kalau gelas Misalkan itu gelas nanti ada berapa sendok airnya? ada Pakai berapa takarannya pakai sendok. gitu. Ngerti udah. Oke, Ustazah mau tanya Faras. Kok kaget gitu? Kira-kira materi hari ini bisa? Bisa. Bisa, insya Allah. Bisa Ustazah. Insya Allah. Untuk penugasan hari ini ada kesulitan? Insya Allah nggak ada Ustazah. Oh, mantap. Hebat. Ustazah, aku buka bajunya nggak apa-apa kan seragamnya nanti aku double. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya penugasan hari ini Ustazah minta dikumpulkan paling lambat hari ini jam 8 malam. Oh. Ya, jadi setelah ba'da zuhur silahkan mengerjakan penugasannya ya. Oke. Oke, terima kasih Ustazah. Untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kalau memang masih ada kesulitan silahkan visi Ustazah atau WA Ustazah, nanti akan Ustazah balas. Apa penugasannya nggak dengar? Penugasannya dikumpulkan paling lambat hari ini di GCR jam 8 malam. Di halaman 30 ya, Ustazah. Halaman 29 dan 30. Tugas mengisi tabel yang ini Ustazah. Iya, betul. Nanti langsung isi aja ya di halaman 30. Jadi kalian nggak usah bikin tabel. Oke, paham? Paham. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Doa kafaratul majelisnya. Subhanakallah. Ya, terima kasih sudah untuk belajar bersama Ustazah. Insya Allah mulai besok hari Jumat ada kelompok belajar bersama Ustazah jam 8 sampai jam 9 ya.
Besok kita akan belajar lagi jam 8 sampai jam 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.